Di TikTok ini banyak yang nuduh saya Kristen. Aduh, minta ampun deh. Alasannya apa? Karena saya ya antara lain menguraikan video-videonya Don Ditan yang ngaku-ngaku bahwa Quran itu mukjizat begini dan begitu dengan fakta-fakta sains yang keliru. Saya luruskan itu. Saya luruskan dari dua sisi. Pertama, dari sisi sains, dan rujukannya jelas, Anda tinggal cek aja homepage sains yang saya rujuk. Mau lihat di buku sains juga, mau tanya profesor ahli sains juga boleh. Misalnya seperti cerita bintang mengetuk kemarin yang saya bahas di video, itu rujukannya jelas. Anda tinggal cari berita NASA segala macam, itu ada penjelasannya. Tapi masih banyak yang nuntut saya untuk berdebat gitu ya, biar kelihatan mana yang benar dan salah. Saya berulang kali katakan, perdebatan tuh nggak perlu. Anda tinggal cari. Nah, sisi lain sebetulnya saya juga merujuk ke Quran ya, merujuk ke Quran, ke tafsir-tafsir. Dikatakan wassama'i wattariq itu toriknya itu diterjemahkan sebagai ketukan gitu. Itu kan. Ya betul bahwa itu bisa diterjemahkan dengan begitu. Cuman menerjemahkan Quran itu enggak asal ini katanya ini terus udah pakai kata ini, enggak. Menerjemahkan Quran itu ada ilmunya, dan saya nggak punya ilmunya, apalagi kelas-kelasnya Don Ditan tuh nggak ada ilmunya gitu loh. Maka ketika kita nggak punya ilmu, kita cek, kita berujuk pada orang-orang yang berilmu. Ya di Indonesia itu contoh standarnya ya terjemahan Departemen Agama itu isinya kalau Anda lihat tuh berderet profesor-profesor ahli-ahli agama Islam. Ya, mau cek lagi ada tafsir Ibnu Katsir, ya kan? Ada tafsir Jalalain. Mau yang agak modern tuh ada tafsir Fi Zilalil Quran. Kalau saya banyaknya baca Ibnu Katsir sama Fi Zilalil Quran. Nah, ceklah di buku-buku tafsir itu apa ada yang membahas menerjemahkan wassama'i wattariq at-tariq itu sebagai sesuatu yang mengetuk. Ya, artinya orang-orang Muslim itu kalau mau pintar, mau cerdas tuh baca kitabnya sendiri dari sumber-sumber ulama terkemuka. Cek aja, bisa Anda cek omongan saya ini benar atau omongan Don Ditan yang benar. Nggak usah nunggu saya debat sama Don Ditan. Lihat aja kitabnya sendiri. Apa sih susahnya lihat kitab lu sendiri? Temukan apakah Quran terjemahan Departemen Agama itu mengatakan wassama'i wattariq itu terjemahannya bintang ada yang ngetuk. Sesederhana itu. Kalau mau nuduh saya ini ngaco, ya buktikan bahwa omongan saya itu nggak sesuai dengan omongannya ulama, terjemahannya ulama. Kok saya dituduh Kristen gitu loh? Ya, ini cuma sederhana. Orang yang belajar baca kitabnya sendiri aja nggak mau. Maunya belajar lewat TikTok, lewat podcast. Jadinya Islam apa? Islam podcast. Tadi saya bikin video tentang peraih hadiah Nobel. Statistiknya berbasis pada agama yang dianut oleh para peraih hadiah Nobel itu. Ya, hasilnya adalah orang Kristen paling banyak, nomor 2 Yahudi, nomor 3-nya ateis. Tapi kalau secara statistik, maksudnya itu dibandingkan dengan jumlah populasi, orang Yahudi itu paling tinggi, jauh paling tinggi. Nomor 2-nya Kristen, yang nomor 3-nya ateis. Nah, Islam paling sedikit. Lah,
Terus ngamuk-ngamuk yang nonton kelihatannya dari kalangan muslim. Ngamuk-ngamuk bilang lu mau apa banding-bandingin. Nah ini data statistik. Fakta yang menunjukkan bahwa muslim itu memang tertinggal dalam kontribusi sains. Kontribusinya di masa lalu doang. Zaman Ibnu itu. Yang sekarang udah tertinggal. Itu fakta. Sebenarnya saya tidak cuma bicara fakta itu. Saya tunjukkan 4 orang muslim peraih hadiah Nobel. Saya ceritakan apa saja prestasi mereka. Itu sesuatu yang bisa dibanggakan sebenarnya. Tapi kok saya dituduh menjelekkan Islam, dituduh merendahkan Islam. Sampai ada yang bilang, kalau kamu nggak yakin dengan Islam itu murtad aja. Ya Allah, tepuk jidat saya. Jadi saya ngumpulkan data ini sebagai bagian dari presentasi saya. Saya diundang oleh sebuah universitas Islam negeri ya, UIN, untuk bicara dalam satu focus group discussion. Itu sehari penuh saya yang akan kasih kuliah sama dosen-dosen UIN tentang Islam dan sains. Ya intinya saya akan bicara tentang fakta itu tadi, bahwa kita memang tertinggal, dan ini ilmuwan muslim udah tahu semua fakta ini, mengakui fakta ini, nggak ada yang marah-marah. Nggak ada yang bilang ini merendahkan Islam, nggak ada. Di TikTok doang sih emang. Yang kedua, saya akan berbagi ide, berbagi gagasan tentang bagaimana ya para ilmuwan muslim itu, periset, peneliti, dosen dan sebagainya bekerja keras untuk memajukan sains di dunia Islam, agar Islam itu tidak tertinggal, orang-orang di negara-negara muslim itu tidak tertinggal, agar kita juga ikut berkontribusi dalam kemajuan sains dan teknologi. Jadi yang ngamuk-ngamuk itu ya udahlah, emang kelasnya segitu, mau gimana lagi. Orang-orang Islam sering membanggakan yang mereka sebut ilmuwan masa lalu. Ya kalau bicara sains sekarang, kehebatan ilmu dan teknologi sekarang, sering orang tuh mengklaim, alah kalau nggak ada ilmuwan Islam zaman dulu juga teknologi itu nggak ada. Sains modern tuh nggak akan ada. Ini ya model begitulah. Nah kalau bicara tentang sains, selalu bicaranya tentang Ibnu itu kan. Ibnu Sina, Ibnu Rushd, ya ada banyak lagi, Al-Haytham, kemudian Al-Khawarizmi dan seterusnya. Nah, lucunya tidak semua Ibnu ini benar-benar dibanggakan. Ibnu Sina itu dituduh sesat. Ibnu Rushd itu sampai di penjara karena dituduh sesat. Sesatnya kenapa? Antara lain ilmu sains itu dulu sebenarnya banyak dikembangkan oleh orang-orang Mu'tazilah, dan Mu'tazilah ini bagi banyak kalangan Islam itu sesat. Jadi dulu Ibnu Sina, Ibnu Rushd dan sebagainya itu dituduh sesat, dan sampai sekarang masih ada ulama-ulama yang menganggap mereka itu sesat. Jadi dibanggakan di satu sisi, dicerca di sisi lain. Nah demikian juga Abdus Salam menang hadiah Nobel Fisika dari Pakistan itu juga dituduh sesat karena dia adalah seorang Ahmadiyah. Jadi sering nggak konsisten gitu. Di satu sisi dibanggakan, di sisi lain dituduh sesat. Ada ceramah Ustadz Hadi Hidayat yang cukup viral tentang siapa penemu atom. Jadi dia bilang, penemu atom itu bukan John Dalton, tapi seorang muslim bernama Jabir bin Hayyan. Jadi ceritanya, Jabir bin Hayyan ini meneliti besi, melihat besi, ya. Jadi hubungkan dengan ayat Quran, kemudian dibawalah besi itu ke labnya, dikeluarkan atom besinya. Aduh ini ngaco banget. Teliti. Kemudian diberi nomor atom 26. Ya, segala macam dengan dihubungkan dengan ayat Al-Quran. Ini keliru. Ngaco, ya, ngaco.
Pertama, atom itu tidak ditemukan, tidak ada penemu atom. Penemuan itu biasanya terkait dengan apa yang dibuat orang. Jadi kalau bahasa Inggrisnya invention. Misalnya yang menemukan telepon misalnya, atau menciptakan telepon. Karena kalau pakai bahasa menciptakan nanti dikira Tuhan pula lagi kan. Penemu telepon, penemu pesawat terbang misalnya, itu disebut dengan inventor ya, invention. Nah, adapun soal atom ini kan nggak ada yang buat atom, tapi orang itu merumuskan situasinya seperti apa, keadaannya seperti apa, keadaan alam itu, maka dirumuskanlah atom itu begini. Nah, jadi tidak ada penemu atom, ya. Orang tuh hanya membuat model, istilahnya model ya, model tentang atom gitu ya. Nah, John Dalton itu hanya salah satu perumus teori atom, dan teori atom dia kan juga segera dikoreksi oleh ilmuwan lain. Beberapa nama seperti Rutherford ya, kemudian Bohr itu berkontribusi besar dalam perumusan teori atom. Ya. Teori pada umumnya memang tidak dirumuskan satu orang tunggal. Misalnya teori relativitas itu nggak Einstein saja. Isaac Newton sudah lebih dulu merumuskan teori relativitas yang kemudian dikoreksi oleh Einstein. Nah, demikian juga dengan teori evolusi. Darwin itu bukan satu-satunya perumus teori evolusi, ya. Gitu. Nah, jadi kembali ke soal atom. Atom itu tidak ditemukan, tapi dirumuskan teorinya salah satunya oleh John Dalton, ya, John Dalton. Jadi itu dari situ sudah salah. Ngomong awalnya sudah salah, tapi yakin gitu. Ngomong awal salah tapi yakin, itu yang agak kacau memang. Nah, kemudian juga tidak, Jabir bin Hayyan itu tidak sampai meneliti di level atom. Level atom itu baru jauh, ya. Dia kan hidup sebelum abad ke-10 lah. Ya, belum ada orang-orang bicara atom pada masa itu. Ya. Atom itu jauh menjelang abad ke-20 baru definitif dirumuskan oleh orang-orang. Ya, jadi tidak ada itu penemuan atom besi dibawa ke lab kemudian dikeluarkan atomnya, gimana ceritanya mengeluarkan atom, itu nggak ada ya. Nah, apa yang dilakukan oleh Jabir bin Hayyan itu adalah mengolah besi lah. Pada zaman itu orang masih belajar mengolah besi, diambil dari sumber-sumber di alam, kemudian diolah. Ya sebatas itu sih. Dia merumuskan berbagai mencampur beberapa bahan kimia kemudian dipakai untuk mengolah besi. Nah, yang tidak atau mungkin agak jarang disoroti adalah sebenarnya peran dia dalam mengisolasi alkohol gitu. Ya, isolasi alkohol. Perhatikan, sekali lagi, tidak menciptakan alkohol, tidak menemukan alkohol. Pada waktu itu levelnya tuh mengisolasi. Mengisolasi itu artinya apa? Alkohol itu tercampur dalam berbagai dalam salah satu cairan misalnya, tercampur di situ berbagai jenis senyawa. Nah, gimana memisahkan alkohol dari senyawa itu? Misalnya ada segelas anggur, gimana memisahkan alkohol dari situ? Itu langkah-langkah awal yang dilakukan oleh Jabir bin Hayyan. Nah, satu hal lagi, Jabir bin Hayyan ini sebenarnya ada kemungkinan bukan seorang tokoh tunggal, tapi kayak nama pena gitu ya, dari beberapa orang. Jadi kenapa kok disebut begitu? Yang tersisa untuk kita pelajari adalah karya-karyanya, tulisan-tulisannya. Jadi tadi dia melakukan ini, melakukan itu, kita baca dari karya-karya yang masih tersisa. Nah, ada kemungkinan karya-karya itu tidak ditulis oleh satu orang sebenarnya. Jadi
Jabir bin Hayyan itu semacam nickname gitu. Tapi itu saya tidak akan membahas itu secara detail. Tapi poinnya adalah atom itu tidak ditemukan, ya. Dan penemunya juga bukan Jabir bin Hayyan tadi, ya. Segala macam yang terkait dengan itu dalam ceramah Adi Hidayat tuh ya ngawur gitu. Jadi jangan dijadikan pedoman untuk apalagi diterus-teruskan, itu ngawur banget kita. Itu aja dari saya. To answer your question very simply, I don't feel it's necessary for me to become a Muslim to worship God. I've done that for all of my 60 years, and if anything. Ini tadi adalah video dari Dr. Keith Moore, Profesor Keith Moore. Ini orang sangat populer di dunia Islam karena dia menulis buku tentang embriologi dalam Quran. Jadi Keith Moore ini mengatakan bahwa ayat-ayat Quran yang menggambarkan pertumbuhan bayi dalam kandungan cocok dengan ilmu embriologi yang dia tekuni. Tentu saja pendapat dia itu dikritik oleh banyak sains, tapi saya banyak ilmuwan, tapi saya nggak bahas itu. Keith Moore ini diklaim masuk Islam oleh banyak sekali orang Islam, oleh banyak sekali situs-situs Islam, tapi seperti Anda saksikan tadi dari mulut dia sendiri, ya, saya nggak perlu masuk Islam. Jadi dia nggak masuk Islam. Dia cuma mengatakan saya orang Kristen yang taat, dibesarkan dari keluarga Kristen, dan punya keyakinan tentang Tuhan yang sama dengan Tuhannya orang Islam. Jadi dia tetap seorang Kristen, ya. Maurice Bucaille juga begitu. Maurice Bucaille itu diklaim di mana-mana seolah-olah dia masuk Islam. Itu tidak ada fakta yang menunjukkan bahwa Maurice Bucaille itu masuk Islam, ya. Yang ada banyak lagi orang yang diklaim sebagai orang yang masuk Islam, ya. Yang fenomenal itu Neil Armstrong, orang pertama yang menginjakkan kakinya di bulan. Itu diklaim di dunia Islam bahwa dia itu dengar azan di bulan, kemudian masuk Islam. Itu dari tahun 80-an tuh gencar banget, dan sampai sekarang masih ada orang yang percaya. Sampai Neil Armstrong itu perlu kirim surat ke Presiden Islamic Center di India, Delhi, untuk membantah. Dia bantah, gue nggak pernah dengar suara azan di bulan, gue nggak pernah masuk Islam. Dia bilang itu malu-maluin banget sebenarnya, ya. Dan ada banyak lagi tokoh-tokoh yang diklaim, baik secara jelas namanya disebutkan maupun dikatakan bahwa ilmuwan non-muslim itu berbondong-bondong masuk Islam. Ini hoax, ya. Ya adalah 1-2 orang yang masuk Islam, ya. Ada beberapa yang masuk Islam, tapi kalau dibilang berbondong-bondong, beramai-ramai, itu hoax. Dan tokoh-tokoh yang tadi saya nyatakan jelas namanya itu hoax, ya. Saya di-mention di video ini. Om mau tanya sama kamu, sebagai pemuda yang hidup di masa teknologi yang sudah maju dan mudah merendahkan agama. Gue serius banget, Om. Dari mana asalnya besi? Ya, tambang besi. Mulai soto ini. Besi itu dari meteor yang jatuh ke bumi. Aska? Oh iya? Beneran nggak tahu. Dan itu ada di Al-Quran di surat Al-Hadid. Besi itu diturunkan dari langit. Dia bilang ponakannya sotoy. Ini si Babe siapa sih? Gila, video beginian yang kasih like itu 57.000. Artinya sebanyak itu orang kagak ngerti. Oh aja dengan video ini. Gini ya, Babe yang di video.
Yang sotoy itu ente, sotoy banget dah. Jadi gini, ini struktur bumi. Di dalamnya ada inner core, kemudian ada outer core, kemudian ada mantle. Nah, inner core dan outer core ini isinya 35% itu unsur besi. Dan yang di dalam ini, di inner core, itu yang ada di situ itu besi cair, molten iron. Molten iron ini bergerak ya, dari membentuk ion, bergerak membentuk arus listrik di pusat bumi. Itulah yang memicu adanya medan magnet bumi. Jadi Anda di SMA dulu pernah belajar fisika, ada aliran arus listrik itu menghasilkan medan magnet. Itu inner core. Kemudian di outer core, ya tentu saja karena tadi di dalam ini ada besi, sebagian dari besi itu terdorong keluar oleh proses vulkanik atau juga tektonik ya, sehingga mantle ini mengandung besi. Itu yang ditambang orang. Sebagian besar besi yang ada, yang kita pakai itu dari mantle ya, dan outer core ini yang keluar. Jadi kalau besi itu dibilang dari meteor, ya nggak salah, tapi itu bukan satu-satunya sumber. Itu sumbernya minoritas. Ya, yang namanya dari meteor itu yang disebut dengan meteoric iron. Itu memang udah dari ribuan tahun yang lalu dikenal orang. Jadi orang pada masa ketika belum bisa nambang itu ngambil besi. Jadi di awal-awal zaman besi dulu itu mengambil meteor-meteor untuk diolah. Meteor-meteor yang mengandung besi untuk diolah. Nah kemudian ini dikatakan sebagai mukjizat, seolah-olah orang tuh nggak tahu. Dari zaman dulu orang udah tahu itu meteor. Dari abad ke-7 tuh orang-orang, sebelum abad ke-7 itu orang-orang sudah mengenal meteor. Batu-batu meteor, makanya di Arab pra-Islam tuh biasa ngambil batu-batu meteor itu untuk ditempatkan di kuil-kuil pemujaan mereka. Sehingga orang waktu itu udah tahu, bukan suatu pengetahuan baru bahwa besi itu berasal dari meteor, itu bukan pengetahuan baru. Nah yang baru itu adalah pengetahuan orang tentang besi yang berasal dari perut bumi tadi. Jadi kalau disebutkan seperti tadi ya salah besar. Ya sumber utama besi yang kita pakai itu justru dari perut bumi. Gitu ya. Anda mungkin pernah tahu orang ini. Namanya Dr. Masaru Emoto. Dia menulis buku berjudul The Hidden Message in Water. Apa isi bukunya? Menurut dia, air itu seperti punya jiwa, punya nyawa. Kalau diperdengarkan hal-hal yang baik, musik yang indah, air itu akan membentuk kristal yang bagus. Kalau disumpah-sumpahin, ya kristalnya akan rusak. Ini contohnya. Ini air yang belum dibacain doa, ini air yang udah dibacain doa. Jadi menurut dia hasil kristalnya tuh bagus. Terus dia perdengarkan berbagai musik, ya, musik yang indah-indah, itu kristalnya bagus, ya. Kecuali yang heavy metal. Kalau heavy metal nih rusak nih kristalnya katanya. Ini penelitiannya Masaru Emoto. Ini orang cukup terkenal di Indonesia. Ya, dulu pernah datang juga ke sini. Tahun 2010-an pernah datang bikin acara di Bekasi. Bukunya kalau nggak salah juga diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Dan ya seperti biasalah, di Indonesia itu terkenal kalau dia terkait-kait dengan Islam. Nah, hubungannya dengan Islam apa? Dia membuat foto kristal air Zam-Zam,
yang menurut dia indah. Nah, kemudian diberilah makna-makna bahwa itu mukjizat dan sebagainya. Nah, Masaru Emoto ini disebut ilmuwan. Luar biasa. Padahal bukan. Dia kuliahnya di bidang sosial politik. Kalau nggak salah hubungan internasional, S2-nya. S3-nya itu nggak ada hubungannya dengan sains. Di universitas nggak jelas di India tentang spiritualisme. Dia sama sekali bukan ilmuwan. Dan risetnya itu disebut dengan riset pseudoscience. Ya, pseudoscience itu ya gampangannya klenik lah. Nggak ada riset di situ. Jadi hasil yang dia tampilkan ini tadi itu tidak valid, ya. Gambar-gambar kristal segala macam itu tidak valid. Artinya itu dipalsukan. Ya, nggak benar bahwa kalau didengarkan musik rock tuh terus kristalnya itu bagus, jelek. Terus kalau didengarkan musik ini tuh kristalnya tuh bagus dan sebagainya. Nggak benar. Ya, salah satu hal penting dalam research itu adalah metodenya jelas, ya, jelas, peralatannya jelas, bisa distandarkan, dan yang kedua itu bisa di reproducible, bisa diperoleh. Artinya kalau Emoto bisa melakukan hal yang sama, kristal didoain terus air didoain terus kristalnya jadi bagus, harus ada ilmuwan lain juga yang bisa melakukan riset yang sama. Kalau enggak, riset itu bohong. Bisa melakukan observasi yang sama. Nah, ini tidak terjadi. Jadi metode risetnya Masaru Emoto ini sudah dikritik habis-habisan oleh para ilmuwan, ya. Jadi bukan sains, dia bukan ilmuwan. Terus apa? Ya, kalau saya bilang ya penipu aja. Ya, penipu aja gitu. Jadi kalau Anda dengar orang ngomong Masaru Emoto mengait-ngaitkannya dengan mukjizat dan sebagainya, ketawain aja. Kecuali kalau Anda emang penggemar yang klenik-klenik, ya silakan deh. Gitu ya. Ada banyak beredar informasi-informasi sesat tentang babi. Ya. Ya, poinnya adalah kalau makan babi itu digambarkan gampang kena penyakit, gampang apa yang diderita oleh babi itu bakal kena ke kita. Kemudian ditambah lagi yang paling sesat itu mengatakan bahwa DNA manusia itu mirip dengan babi, sehingga kalau kita makan babi itu, DNA babi itu akan mempengaruhi perilaku kita. Ini informasi yang sesat, ya. Informasi yang sesat. Tadi saya baca artikel, Anda bisa cek di Google ini. Ini di site Australian Academy of Science. Artikel ini sudah direview oleh seorang profesor di Australia. Ya, validitasnya bisa Anda cek dan bisa Anda bandingkan dengan artikel-artikel lain. Ya, artikel ini mengatakan ada kemiripan antara manusia dengan babi dalam hal apa? Dalam hal berat badan, kemudian distribusi lemak, kemudian ya ada kemampuan untuk menarik serangga. Tadi paragraf kedua ini Anda bisa baca. Nah, dalam hal ini, babi itu mirip dengan manusia. Mirip dalam arti apa-apa yang jadi diderita, penyakit-penyakit yang diderita oleh manusia, itu bisa terjadi juga pada babi menurut artikel ini. Tapi konteksnya begini, konteksnya untuk keperluan riset, babi itu lebih mirip ke manusia dibandingkan dengan tikus misalnya yang kecil, karena sistem organnya dan sebagainya. Sistem organ babi kan lebih besar ukuran dan sebagainya. Lebih ke soal itu. Terus ditanya, apakah
pada level genetik, ini paragraf ke 1, 2, 3, 4. Ya. Apakah secara genetik kita itu dekat dengan babi? Tidak. Dia yang sudah umum diketahui orang adalah kita sangat dekat dengan simpanse. Ya. Bahkan menurut artikel ini, tikus itu lebih dekat secara genetik dibandingkan babi ya, kepada kita. Jadi soalnya cuman soal tadi bahwa ukuran tubuh babi itu ya lebih dekat ke kita, makanya dipakai untuk berbagai keperluan studi. Tapi pun dalam studi ini tidak berarti serta-merta plek, enggak sama persis plek tuh, enggak. Itu yang namanya modeling. Ketika orang menciptakan model itu ya dengan memakai babi sebagai sasaran riset dia untuk riset medis, itu orang sudah tahu, oh ini bedanya di sini, bedanya di sini. Udah tahu asumsi-asumsi yang diambil. Nah, kembali lagi ke cerita tadi, tidak ada data sains, teori sains yang mengatakan kalau kita makan babi itu terus DNA kita akan dipengaruhi oleh DNA babi. Itu sudah secara sains itu sangat tidak mungkin. Nah, terus kenapa ini digembar-gemborkan? Nah, ini pendapat saya. Ini basisnya kebencian. Jadi orang-orang yang tidak makan babi menganggap diri mereka lebih baik perilakunya. Ya, gampangannya tidak berhubungan seks di luar nikah. Kan yang selalu disebutkan soal itu. Ya. Yang lain sih nggak tahu saya klaim lebih baiknya tuh di mana gitu. Yang sering disebut cuma soal itu. Maka dibuat-buatlah, kalau kamu makan babi nanti kelakuanmu kayak orang-orang di barat sana, di Eropa sana, yang mereka tuh yang nggak nikah, nggak bermoral. Orang-orang di sana kan sering digambarkan seolah-olah orang nggak bermoral gitu loh. Ya. Tapi bagi orang sana, ya kita tuh nggak bermoral, buang sampah sembarangan, nggak bisa antre, korupsinya tinggi. Ya, penjaranya sampai penuh sesak. Ya kita berkacalah. Yang lebih buruk tuh yang mana gitu ya. Ya di sana dari kacamata kita ya itu tadi mungkin mereka berhubungan seks tidak menikah dan sebagainya ya memang itu fakta. Tapi kalau kita nilai secara keseluruhan, patutkah kita merasa lebih baik dari mereka, itu perlu dipertanyakan. Ya, ditambah lagi, lah kok untuk ngomong kayak gitu aja mesti mengarang-ngarang cerita palsu. Kayak gitu kok ngaku bermoral gitu loh. Ya, mengarang cerita yang nggak ada di sains untuk menjelek-jelekkan orang, terus mengaku bermoral. Serius loh. Saya itu, kata Ustadz tadi, selain menghafal ayat Quran juga menghafal ayat-ayat si kitab lain seperti Injil. Terus dia menyebut ini, sejak saya masuk kelas 1 aliyah ada yang masuk Islam. Saya pinjam dari versi Barnabas, versi lain, versi yang ada perubahan. Dia sedang bahas soal Injil. Ini lucu banget ya, lucu banget asli. Kalau orang yang serius mengkaji Alkitab, saya nggak serius, saya bukan pakar Alkitab juga. Tapi kalau orang yang di level kayak saya aja tahu, harusnya orang yang serius mengkaji Alkitab tuh lebih tahu bahwa Injil Barnabas atau Gospel of Barnabas itu tidak dipakai oleh orang Kristen. Bagi orang Kristen itu gospel palsu buatan orang Islam. Jadi kalau merasa mempelajari kitab suci Kristen dengan menyebut Bible Barnabas, Gospel Barnabas atau Injil Barnabas, itu udah lucu banget dah gitu lah. Ini mungkin lanjutan kelucuan yang pernah dia buat seperti ngomongin pajak restoran,
sama ngomongin ngeluarin atom besi gitu ya. Kalau saya mengoreksi orang ya, koreksi tokoh-tokoh top lah ya, yang menurut saya keliru, itu cukup sering orang nantang saya. Lu kalau berani debat sana sama dia gitu, sama siapalah, si Ustadz ini, si Kokoh ini, sama si ini. Saya ketawa aja gitu. Kalau berani, ini mau berantem apa gimana? Intelektualitas itu urusan bukan soal berani. Ya, saya memberikan koreksi itu ya, itulah keberaniannya, sudah saya koreksi gitu, saya tunjukkan. Tapi poinnya begini, orang kalau ngerti itu nggak perlu nunggu orang lain debat. Dia sudah bisa menilai perbedaan itu, dari perbedaan itu dia bisa menilai mana yang benar dan yang salah. Bahkan tanpa perlu membandingkan, tanpa perlu ada yang ngoreksi, dia sudah bisa menilai. Sesederhana gini, kalau ada orang mengatakan 2 tambah 2 itu sama dengan 9, apa perlu ada orang yang ngoreksi dulu? Oh enggak, 2 tambah 2 itu sama dengan 4. Apa perlu begitu? Baru seseorang tuh tahu, oh ini salah, ini benar. Kan enggak, dia bisa menilai sendiri itu kalau dia pakai otaknya gitu. Ya. Nah, kalaupun dia tidak sanggup menilai, kemudian ada orang mengatakan ini A, tapi ada orang lain mengoreksi, enggak, itu bukan A, itu B. Maka apa yang harus dia lakukan? Dia nggak perlu nunggu 2 orang ini berdebat untuk tahu mana yang benar, mana yang salah. Dia tinggal ngecek ke referensi. Karena yang saya bahas nih hal-hal yang ada referensinya. Cek aja referensi. Misalnya sesederhana cerita misalnya, apakah betul Jabir bin Hayyan itu ngeluarin atom? Itu bisa dibaca, nggak perlu nunggu saya debat sama Adi Hidayat gitu loh. Anda bisa baca, ya, bisa cek. Apakah di Quran itu dibahas, misalnya Big Bang? Itu bisa dicek, cari di Quran ada nggak Big Bang itu. Sesederhana itu, jadi nggak perlu nyuruh orang debat. Nah, yang nyuruh orang debat ini siapa? Yang otaknya tidak mampu mencerna informasi, tidak mampu menggali, ya, tidak mampu belajar mandiri untuk mencari informasi yang sahih, dan tidak mampu menilai, ya, tidak mampu menilai informasi yang dia dapat itu benar atau salah. Ya gampangannya orang yang otak intelektualnya tidak berfungsi. Pagi-pagi saya ya terbuka di TikTok saya obrolan Ustadz Adi Hidayat dengan Felix Yao membahas isi kitab Kejadian. Yang bahasnya sambil ketawa-ketawa, ya, cerita tentang pergulatan Yakub dengan Allah, ya. Ya, dianggap lucu sampai diistilahkan Allah di smackdown oleh Yakub dan sebagainya. Intinya menurut mereka itu kitab salah, gitu kan, dan bahkan konyol dan lucu. Begini, saran saya, mohon maaf Ustadz Adi, ya, Felix Yao juga, nggak usahlah bahas-bahas kitab orang gitu, ya. Mau Anda klaim ilmiah segala macam, tetap saja basisnya adalah iman Anda. Iman itu bukan sesuatu yang ilmiah. Anda merasa berlogika dengan iman, tidak. Iman itu bukan sesuatu yang ilmiah. Ilmiah kalau dalam pengertian saintifik loh ya, logik, ya, analitik. Tapi kalau ilmiah berdasarkan ilmu, menurut ilmu-ilmu Anda, itu lain lagi ceritanya. Artinya pembahasan agama itu tidak ada yang objektif. Saya pernah menuliskan juga bahwa bukalah kitab suci orang lain. Pasti ada cerita lucu di dalamnya. Cerita yang nggak masuk akal. Pasti ada dalil-dalil yang lucu dan tidak masuk akal. Ya. Sama
orang lain juga membuka kitab Anda, pasti menemukan kelucuan-kelucuan. Dan kalau kelucuan itu dikonfront dengan Anda pasti punya jawaban begini, berdasarkan iman Anda. Tapi tetap saja itu bagi orang lain lucu. Nah, poinnya adalah itu iman. Ya, iman itu tidak bisa, kalau menurut saya sih tidak bisa diperselisihkan. Karena itulah kita menghormati iman orang lain, itu hak dia untuk beriman. Jadi jangan diketawa-ketawain lah kitab suci orang lain. Ya. Kaji saja kitab suci Anda sendiri, temukan kebaikan-kebaikannya. Ini tidak hanya untuk Adi Hidayat, tentu saja untuk orang-orang lain juga, agama lain. Kaji saja kitab suci Anda, temukan kebaikan-kebaikannya, lalu jalankan kebaikan-kebaikan itu mendatangkan manfaat untuk orang lain. Ya, mengkaji kitab orang lain dengan cara seperti itu menimbulkan konflik. Coba dibalik, kitab suci Anda dibegitukan, wah udah jadi perkara hukum deh. Ingat nggak kasus Ahok? Ya, Anda kan masih nggak suka kalau orang lain bahas ayat kitab suci Anda. Ini dibahas di media sosial, berharap orang lain dapat hidayah pula. Jangan begitulah. Ya, jadilah orang yang berakhlak terhadap umat lain. Jangan melecehkan agama orang lain. Itu saya sih, pesan saya sebagai warga masyarakat.